ono sing orang genah. Susah napa mboten? Susah napa mboten? Seorang istri punya suami yang orang genah, loro batek. Saya punya tetangga, cantiknya putih, kalau minum kopi itu kelihatan hitam lewat sana. Sini kira-kira ada nggak? Nggak ada, kelihatannya podo ireng sama kopi ini. Cantik, masya Allah. Ketika nikah, ya namanya tetangga, sudah kayak saudara kita, diundang datang. Beberapa minggu setelah nikah dibawa oleh suaminya hidup keluar kota. Sampai tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-10 baru pulang. Pulang itu pangkling semuanya orang kampung. Yang tadinya cantik sudah hilang cantiknya. Untu ompong, gigi sudah apa? Ompong. Badannya kurus, kalau napas Masya Allah. Sampai saya ketemu Mbak, sampai ini sakit apa? Apa kena paru-paru? Apa kena ginjal? Apa kena diabetes? Enggak Habib, semuanya sehat. Cuman sakitnya di sini. Sakitnya apa? Duh lah kenapa? Ya Allah, 10 tahun saya batek, bojoku orang Masya Allah. Habis semuanya kecantikannya, habis badannya. Ini punya suami yang orang Nah itu kalau istri beb. Lah kalau suami punya istri yang orang genah tidak solihah bagaimana? Ya sama. Suami punya istri yang gak solihah, 10 tahun stroke, mati separuh. 11 tahun muda, mati 3 perapat. Gitu ya? Lah iku 12 tahun bablas masalah wa'fu anna wa'ghfir lana. Gitu ya? Lah kalau suaminya bagus, istrinya bagus, kemudian anaknya sing orang genah, ya susah pada mawon. Anaknya pergaulannya nggak karu-karuan. Berapa hari nggak pulang? Nanti sekali pulang sudah seminggu nggak mandi, rambut terus kayak sepet. Rambutnya kayak apa? Sepet diwalik. Allah. Bapaknya nangis, ibunya nangis, lu kok kayak begini anak saya. Elen kumbien nalika gawe yo ndonga. Kok ya ini. Susah, batek, merasakan seperti di neraka. Gitu begitu. Gitu begitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah rumah tanggamu, keluargamu, lingkunganmu dari panasnya api neraka. Allah melimpahkan rahmat yang besar kepada kita semuanya dengan perintah itu supaya kita semuanya merasakan bahagia di dunia, surga di dunia sebelum merasakan nanti surga di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengan cara bagaimana? Kau harus menyelamatkan dirimu dan rumah tanggamu, istrimu, anakmu dari panasnya api neraka. Ketika ayat ini turun, para sahabat saling bertanya-tanya. Gimana caranya kita menyelamatkan anak, menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga dari panasnya api neraka? Gimana caranya? Oh, kalau begitu, ayo kita tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti apa? Sepupu. Orang bilang sepupu, misanan, nak sana. Sepupu, misanan, nak napa? Nak sana. Kenapa mesti kepada Abdullah bin Abbas? Karena saat itu termasuk sahabat yang alim adalah Abdullah bin Abbas, yang banyak ditanya oleh para sahabat untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, orang bertanya, lah kenapa sahabat Abdullah bin Abbas menjadi salah satu alim-alimnya sahabat pada zaman itu?
Karena pada masa kecilnya beliau pernah disowankan kepada Kanjeng Nabi, dan kemudian kepala ini diusap oleh Rasulullah sambil Rasulullah berdoa, Allahumma alimhu alkitab. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini engkau berikan ilmu kitab. Karena doanya Nabi, doanya siapa? Langsung diijabah oleh Allah. Abdullah bin Abbas berkembang menjadi anak yang cerdas, pintar, menguasai berbagai cabang ilmu, sampai dapat julukan Habrul Ummah. Habrul Ummah itu apa? Tintanya umat. Orang dulu kalau nulis pakai bulu, nanti habis didudulkin tinta begitu, celup lagi, terus ini Habrul Ummah, tintanya umat. Itu Abdullah bin Abbas, berkat doanya Rasulullah Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nabi yang berdoa. Nah, ini ditiru oleh para ulama kita, para sesepuh kita, orang-orang tua kita. Kalau ada ulama datang, karena ulama itu warasatul anbiya, ada para habaib, anak cucunya Rasulullah datang, anaknya dia sowankan supaya dimintakan doa, dipegang kepalanya supaya jadi anak yang soleh. Itu dulu saya menangi masih zaman itu. Kalau ada orang alim datang, segendong oleh abah, dimintakan doa, mintakan berkah, masya Allah. Kalau sekarang kok hampir nggak ada, jarang. Yang banyak kalau ada kiai datang, ulama datang, habaib datang, orang nggak minta doa, minta foto. Kiai minta barokah foto, ceprat, ceprat. Kiai kok bocah selfie. Ana ora kira-kira? Ana ora? Lah ngoten niku nah boyana. Nah boyana. Insyaallah. Kiai kok bocah apa? Ngono kadang kiainya diatur. Anu posisi di sini kurang enak kiai. Agak kemari kiai. Ya Allah, zamane wis ora nggen. Alhamdulillah. Nah, Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah berkembang menjadi anak yang cerdas. Lalu ketika ditanya oleh para sahabat, ini ayat memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah rumah tanggamu, keluargamu, keturunanmu dari panasnya api neraka. Bagaimana kita menjalankan? Kita lu ngondi kuwi. Solekah. Kudung putih kok rombongan sirkus lu ngondi kuwi. Duduk ngaji kok riwa-riwi kok prakawati. Loh malah ngadeg meneh. Ya nah we. Makanya diingat-ingat kalau pengajian itu pakai pempes. Jadi nggak riwa-riwi. Terus apa mandek? Terus apa mandek? Sampai jam berapa? Hah? Jam berapa? Jam 2. Loh kowe ya nah. Ngaji jam 2. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya bagaimana melaksanakan perintah qu anfusakum wa ahlikum nar. Dijawab oleh beliau, caranya allimu auladakum syara'i al-islam wa mahasin al-akhlaq. Berilah pelajaran kepada anakmu syariat agama Islam dan tuntunan akhlakul. Ini caranya kau menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga dari panasnya api neraka. Karena kalau keluargamu baik dengan menjalankan syariat yang benar, keluargamu baik dengan memakai akhlakul karimah, kau akan merasakan kebahagiaan seperti di surga sebelum surga nanti di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah ni'mal maula. Ni'mal maula hasbunallah ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil
Alimu auladakum syara'i al-Islam wa mahasin al-akhlaq. Ajarkan kepada anakmu tuntunan syariat Islam dan tuntunan akhlakul karimah. Pertanyaannya kemudian, di mana kita akan menaruhkan anak kita supaya mendapatkan tuntunan syariat Islam, mendapatkan tuntunan akhlakul karimah, dan sekaligus mendapatkan ilmu pengetahuan? Gitu bang? Gitu bang? Kalau cuman ilmu pengetahuan, gampang, cari sekolah sana, sekolah sini gampang. Tapi yang juga mengajarkan syariat Islam, yang membimbing anak itu untuk menjalankan sholat, menjalankan puasa, dan sekaligus dicontoni, diteladani oleh gurunya, oleh kiainya, ya cuma di pondok pesantren. Alhamdulillah. Nyatanya juga ada pendidikan umum, ya SMA, ya SMP, yang nanti mau melanjutkan kemana saja bisa. Mau ke Universitas Gajah Mada, UGM, monggo. Mau ke Setiper, Sekolah Tinggi Percintaan, monggo. Mau ke APMD, Akademi Penggemar Musik Dangdut, monggo. Gini deh. Mau kuliah di Semarang ada 2 universitas, yang satu Undip, Universitas Diponegoro, yang satu Universitas Tugu Muda, disingkat Untumu, monggo. Mau jadi dokter, monggo. Mau jadi insinyur, monggo. Mau jadi sarjana hukum, silahkan. Mau jadi sarjana ekonomi, silahkan. Tapi sudah terdidik jadi orang yang kenal agama dan kenal akhlakul, wis dadi insyaallah bocah sing gen. Dan itu kita diperintah oleh Rasul. Setiap habis wudhu kita diperintah tidak minta untuk jadi orang kaya, tidak minta untuk jadi orang pangkat, tapi minta jadi wong gen. Sampean kalau habis wudhu doa apa enggak? Keliru pertanyaan saya. Sampean wudhu apa enggak? Kalau habis wudhu doa apa enggak? Doanya habis wudhu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Itu doa habis wudhu. Oh bukan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana kuwi bareng ngombe banyu wudhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Jadikan aku hambamu yang soleh ya Allah, bukan jadikan aku orang yang kaya, bukan jadikan aku orang yang pangkat. Kenapa yang diminta jadi orang soleh? Dan di Al-Quran disebutkan semua nabi-nabi ketika umat ini bertanya siapa Ibrahim, wa kana minas sholihin, wa kana minas sholihin. Ketika menceritakan istri-istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, wa imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Sholihain itu nabi-nabi disebutkan semua orang soleh, orang baik, orang kena. Nah wali-wali bagaimana? Wali-wali juga begitu. Wallahu yatawalla sholihin. Allah menjadikan wali orang-orang soleh, wong-wong sing genah. Nek wong orang genah orang mungkin didadekno napa? Wali. Paling wali kelas. Kiai-kiai ngantuk, kiai kopi. Alhamdulillah. Sampeyan salahe lungguh ngono. Memang kopi itu penyangga supaya nggak ngantuk, maka para aulia senang kopi. Para wali itu senang kopi. Orang minum kopi itu ada fatihahnya. Al-Fatihah ila arwahil masyayikh ahlil qahwah al-bunyah. Wa man syaribaha bin niyah bi anna Allah yuslihul ibad wal bilad wa yadfa'ul fasad. Fatihah buat para masyayikh yang senang kopi. Wa man syaribaha bin niyah, dan siapa saja yang minum kopi dengan niat supaya Allah yuslihul ibad wal bilad, membikin baik masyarakat dan negara. Loh, apa ada orang minum kopi kok niatnya Allah membikin baik masyarakat dan negara? Ada. Orang minum kopi tahan nggak ngantuk berzikir. Orang minum kopi tahan tidak ngantuk, tahajud dan di tengah malam bermunajat mohon kepada Allah. Allah memperbaiki keadaan umat dan masyarakat. Masuk ke dalam Fatihah niku. Lah nek wong ngombe kopi kuat melek keplek. Napa? Yo gak mlebu teng Fatihah niku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, maka
sampai kalau sampai rasakan ada yang sampai rasanya ki koyo piye ngono lho. Mengomentari kopi sampai mengatakan itu waliullah besar yang mengatakan barang siapa mati dan di dalam ususnya masih ada sisa-sisa kopi, barang siapa mati dan di ususnya masih ada sisa-sisa apa? Itu enggak disiksa oleh Allah. Duh, bukan cuma minum kopi. Kenapa? Wali itu mengatakan demikian karena tradisi saat itu orang minum kopi itu untuk membantu supaya kuat berzikir. Maka orang yang di perutnya ada sisa kopi berarti dia minum kopi, berarti dia lah milo gak dikebuki mbek Gusti Allah. Ane ngombe kopi keplek. Siramno raimu sisan. Gitu nggih? Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala niku wau tuki pundi? Tuki napa? Tuki napa? Keplek. Keplek oplosan itu jangan ada kalian anak kerabat kita yang mendekat ke hal-hal kayak begitu. Naudzubillahi min dzalik. Munculnya banyak kriminalitas yang macam-macam kadang di luar jangkauan akal manusia itu ya karena bermula dari oplosan mabuk. Karena Nabi memang sudah bersabda al-khamru ummul khaba'is, minuman keras itu induknya berbagai kejahatan. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Karena kalau orang sudah kena minuman keras lupa. Orang kena minuman keras ini lupa. Sedang orang itu yang mengontrol dia untuk tidak berbuat jahat itu kesadarannya, keimanannya, ketakutannya kepada Allah, ketaatannya kepada aturan negara itu terkontrol di sini. Dan yang ngontrol niki sampun dol, ya bisa berbuat macam-macam. Gini bang? Gini bang? 16 anak memperkosa satu anak, dol. Karena apa? Oplosan. Al-khamru ummul khaba'is. Orang kalau sudah minum begitu, aduh repot. Ada anak minum, ketika mabuk terdengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya masih setengah sadar, nangis, ya Allah, teman-teman saya pada sujud kepadamu di waktu subuh, kok saya ini, ya Allah. Akhirnya datang ke masjid. Ketika datang ke masjid ditanya oleh yang jaga karena kelihatan mabuk, sampean kenapa? Oplosan. Lah sampean kok kemari mau apa? Ya mau sholat. Lah sholat apa? Sholat subuh. Oh, sholat subuh itu berapa rakaat? Ya 4. Sudah, sana pulang mandi dulu, nanti kemari lagi. Pulang. Mbek ngloyor ngene iki mbek mulai. Lah kok di tengah jalan ketemu kiai sama rombongan santri, kiai mau ngimami di masjid. Tanya, Assalamualaikum Pak Yai. Ya, sampean kenapa? Oplosan no ya. Pak Yai sampean mau kemana? Loh, saya mau ngimamin di masjid. Ini sudah azan subuh, sebentar lagi qomat. Saya imamnya. Oh, Pak Yai mau sholat subuh. Sholat subuh itu berapa rakaat, Kiai? Kiai kok dibedai. Sholat subuh itu berapa rakaat, Kiai? Sholat subuh itu ya 2, nak. Sholat subuh itu 2. 2, Yai. Pulang aja mandi, Yai. Pulang mandi. Kenapa? Saya baru dari masjid ditanya sama yang jaga, sholat subuh berapa rakaat? Saya jawab 4, saya disuruh pulang. Kok sampean cuma 2? Saya bilang 4 disuruh pulang. Kok Kiai cuma 2? Mandi dulu. Ya Allah, wong bilang jangan dekat-dekat kepada orang mabuk, dan jangan dekat-dekat kepada minuman makanan yang membuat kita mabuk. Naudzubillahi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rabbana